Kocok ulang kabinet reshuffle Indonesia Maju kencang berhembus akan dilakukan pekan ini. Namun hingga kini Presiden belum mengumumkan pergantian menteri. Istana Kepresidenan menyebut molornya pengumuman rombak kabinet ini terjadi karena butuh waktu untuk penataan kelembagaan baru. Bongkar pasang kabinet Indonesia Maju yang sebelumnya ramai diperbincangkan hingga kini belum juga diumumkan. Reshuffle kabinet awalnya diyakini bakal diumumkan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menjelaskan alasan mengapa perubahan kabinet belum juga diumumkan. Pertama adalah perubahan nomenklatur. Kedua adalah pembentukan kementerian baru. Maka otomatis penataan kelembagaan itu menjadi sebuah keniscayaan. Memang butuh waktu. Isu reshuffle kabinet dikaitkan dengan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ristek, serta pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR. Hal ini lantas berkembang menjadi isu, sejumlah menteri bakal diganti. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Hakim, sempat menyebut menteri yang bakal di-reshuffle berinisial M. Kepada Kompas.com 16 April lalu, Lukman Hakim mengatakan, Presiden Jokowi akan reshuffle anggota kabinet yang berinisial M. Wacana merapatnya partai di luar koalisi pemerintahan juga mewarnai isu perombakan kabinet. Ketua DPP PAN, Saleh Daulay menyebut, jika mendapat tawaran bergabung dengan kabinet pemerintahan Joko Widodo, maka akan dicari sosok yang pas. Kami apresiasi dengan cara membawa tawaran tersebut untuk dirapatkan secara serius di tingkat internal Partai Amanat Nasional. Kedua, kami akan mencari sosok kader Partai Amanat Nasional yang pas, yang cocok pada posisi yang ditawarkan untuk menduduki posisi di kabinet tersebut. Lalu yang ketiga tentu, dari nama-nama yang sudah kami dapatkan itu, kami akan kirimkan kepada Presiden dan tentu Presiden punya hak prerogatif sekali lagi ya untuk menentukan apakah orang yang kita calonkan tersebut atau kader yang kita calonkan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden. Namun demikian sekali lagi sampai sejauh ini kami masih pada posisi menunggu dan Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno menyebut ada sejumlah pertimbangan Presiden jika terjadi reshuffle. Karena ada nomenklatur kementerian yang baru, ada kemudian nomenklatur kementerian yang dilebur, sehingga publik berspekulasi hanya 2 menteri ini saja yang akan dilantik. Cuman ketika ada bocoran dari politisi PKB yang menyebut bahwa ada inisial M menteri yang akan direshuffle oleh Jokowi. Jika betul inisial M yang itu direshuffle, maka dugaan saya adalah satu, menteri berinisial M itu kinerjanya di antara nama-nama M yang lain relatif tidak bisa diharapkan. Yang kedua, resiko politiknya relatif rendah. Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera meminta Presiden Jokowi agar rencana perombakan kabinet jangan jadi dagangan politik. Kepada Kompas.com 14 April lalu, Mardani Alisera mengatakan, jangan politik dagang sapi lagi, ini sudah periode kedua. Memberhentikan dan mengangkat menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun yang perlu dipastikan pergantian menteri harus mendorong pemerintahan agar berjalan semakin efektif demi kepentingan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Istana menyebut Presiden akan segera melakukan perombakan kabinet. Namun hingga saat ini pergantian menteri belum diumumkan Presiden. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi? Benarkah ada partai politik baru yang akan bergabung dengan koalisi pemerintahan? Kita akan membahasnya dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman serta pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Aiman, salam sehat. Malam. Salam sehat selalu juga untuk Bung Fajrul. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Fajrul dulu. Penasaran Aiman. Rabu ini betul ya? Rabu Pon atau Pahing? Ya Aiman, kapan, siapa, berapa banyak yang akan mengalami perubahan ini, itu kan tergantung sudah ada di tangan Pak Presiden. Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu begitu ya? Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu. Yang kita tahu Aiman,
sekarang ini kan ada yaitu pembentukan kementerian baru kan gitu kan, yaitu Kemendikbudristek. Ya. Kemudian yang kedua itu pengubahan. Kemudian kalau pembentukan itu adalah Kementerian Investasi. Nah, kalau untuk pembentukan itu kan sesuai dengan apa yang disebut sebagai karena DPR yang menanggapinya karena memang ada surat dari Presiden nomor R14/Pres/03/03/2021 perihal pertimbangan pengubahan kementerian. Nah, yang pasti banget tuh itu. Jadi kalau ada yang dan pembubaran satu istana, kementerian menjadi badan. Yang kita tahu paling tidak 2 itu kalau untuk kementerian. Oh, yang Kementerian Ristek menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional? Oh, itu dipisahkan. Kemenristek BRIN, kemudian Kemenristeknya masuk pengubahan, itu menjadi Kemendikbudristek. Oke. Dan yang satunya lagi adalah pembentukan baru yaitu Kementerian Investasi. Jadi kalau atas nama istana, sebenarnya istana belum ada satupun yang menyampaikan, istana itu kan presiden kan. Jadi presiden itu sampai hari ini belum pernah menyatakan kapan, siapa, berapa banyak. Itu belum pernah presiden menyampaikan. Jadi Bung Fajrul, saya konfirmasi dulu. Jadi tidak ada pembubaran kementerian, yang ada penggabungan ya. Kementerian Riset dan Teknologi itu tidak dibubarkan, kemudian menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, tapi digabungkan ke Kemendikbud. Istilah di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disebutnya pengubahan. Nah, dan surat Presiden kepada DPR itu juga judulnya begini. Surat Presiden nomor R14/Pres/03/2021 perihal pertimbangan pengubahan kementerian. Jadi disebutnya di Undang-Undang 39 2008 termasuk di surat Presiden kepada DPR disebutnya pengubahan. Nah, kalau yang satu Kementerian Investasi itu namanya pembentukan. Oh, oke. Jadi pengubahan, disebutnya pengubahan ya. Nah, ini perlu, ini penting nih. Jadi pengubahan Kemenristek menjadi Kemendikbud dan Ristek begitu ya. Lalu pembentukan satu kementerian lagi, Kementerian Investasi. Itu yang sudah pasti. Sudah pasti. Itu yang sangat pasti. Oke, baik. Soal nama-namanya, Bung Fajrul ya, tetangga kerja Pak Presiden, karena kan juru bicara. Biliknya hanya berpisah dengan tembok atau pintu begitu, yang sering kemudian komunikasi, ini belum dapat informasi. Yang tahu hanya Pak Jokowi sendiri dan Tuhan. Saya ingin tanya kepada Bung Adi Praitno. Bung Adi, informasinya 6 menteri akan diganti, dirombak gitu ya, ada yang diganti, mungkin ada yang pindah posisi. Plus kemudian ada satu nama menteri yang berinisial M yang kemudian pasti diganti. Ini kan isu yang kemudian berhembus. Pertanyaan saya, satu, ini 4 bulan yang lalu baru reshuffle, sekarang sudah reshuffle lagi. Ada apa? Kemudian yang kedua, benarkah tadi 6 menteri akan di-reshuffle, dirombak? Ya, kalau bicara tentang konteks isu reshuffle jilid kedua ini kan tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Fajrul tadi. Tapi kan cuma 2. Betul. Sekalipun 2, kan sekarang masih menjadi teka-teki siapa menterinya. Kemendikbudristek kan tidak otomatis Nadiem akan dilantik kembali. Karena banyak nama-nama baru yang disonding kan. Yang dinilai punya kapasitas dan kompetensi untuk mengemban amanah soal pendidikan, inovasi, dan ristek. Apalagi misalnya Nadiem, Kementerian Dikbud saja agak babak belur, menjadi bulan-bulanan kritik, apalagi ditambah beban tentang riset dan inovasi. Disinilah kemudian tarikan nafas tentang siapa yang akan menjadi menteri baru dalam pengubahan 2 kementerian menjadi lembur ini, orangnya siapa? Tunggu sebentar. Jadi maksud Anda menduga, ini kan dugaan pribadi ya, Anda menduga sebagai pengamat politik, sebagai peneliti bahwa Nadiem Makarim akan reshuffle dari Kemendikbud Ristek? Belum tentu juga, tapi ada tarikan nafas bahwa ada upaya-upaya untuk mengganti Nadiem, sekaligus ada upaya juga untuk mempertahankan Nadiem. Jadi tarik ulurnya panjang sebenarnya Mas Aiman. Termasuk misalnya Kementerian Investasi. Dulu belum ada gonjang-ganjing misalnya seakan-akan Menteri Investasi ini otomatis akan dibahas oleh Bahlil Lahadalia. Tapi kan belakangan muncul nama Rapsel Ali, ataupun tokoh muda NU yang digadang akan menjadi investasi.
Jikapun akan ada reshuffle hanya 2 menteri, nah soal posisi 2 menteri inilah yang menurut saya keras betul. Kenapa misalnya sampai saat ini belum ada pengumuman kapan reshuffle itu dilakukan. Betapa begitu banyak orang yang berkepentingan terhadap kementerian yang 2 ini. Tentu di luar nama-nama lain yang disebut ada 6, inisial M dan lain-lain. Tentu kita percaya semua informasi ini Mas Aiman. Karena yang ngomong adalah orang yang juga dekat dengan kekuasaan politik. PKB itu adalah partner koalisi pemerintah. Statement-statementnya selama ini juga cukup terukur kan. Nah kalau elit PKB yang ngomong 4M itu kemungkinan di reshuffle nggak terjadi, tentu dia bohong. Dia hoax, kredibilitasnya ke depan layak dipertanyakan. Tadi Anda sudah menyebutkan 2 nama, Rapsel Ali. Ini adalah menantu Pak Kiai Ma'ruf ya, Wakil Presiden Republik Indonesia. Rapsel Ali berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian juga disebutkan tadi tokoh NU, yang Anda maksudkan mungkin namanya mirip sama saya, Wicaksono, tapi bukan saya pasti. Ada juga informasinya bukan di Menteri Investasi, Wicaksono misalnya di Menteri Koperasi dan UKM, sementara Rapsel Ali di Menteri Pertanian. Pas menggantikan tokoh Sulawesi Selatan, sama-sama dari Sulawesi Selatan juga, sama-sama juga dari Partai Nasdem. Masuk logika kah itu, Bung Adi? Ya, saya kira masuk logika kalau soal itu. Tapi kan setiap orang yang menjadi bagian dari teman koalisi pemerintah saat ini, informasinya beda-beda, dan sama-sama seakan-akan ini infonya A1. Joman itu orang penting, pemenangan Jokowi 2019. Noel Ebenezer. Yang Lukman, betul, itu kan orang penting yang kemudian kita percaya aja mereka nggak pernah bohong. Karena waktu kampanye Pilpres mereka anti hoax, anti fitnah, dan anti kebohongan. Dan tentu mereka ngomong ini mendapatkan informasi yang cukup valid. Nah persoalannya apakah kapan ini dieksekusi, apakah sesuai dengan informasi yang sering bocor itu, ya tentu ini menjadi ruang gelap yang hanya Presiden dan Tuhan yang tahu, kata Bung Aiman tadi. Tapi saya begini Bung Aiman, kalau tarik ulur ini memang cukup mengerikan, terutama soal stabilitas politiknya, paling skenario terburuknya yang di reshuffle cuma 2 aja deh, nggak tahu yang lain gitu. Jadi ini testing in the water juga, jangan-jangan Noel memang ditugaskan untuk testing in the water, begitu Bung Adi ya? Ya betul, tapi terlepas apapun soal isu reshuffle itu, testing the water, ruang gelap yang hanya Presiden yang tahu. Tapi saya selalu mengatakan bahwa ya haram hukumnya satu nih terkait dengan reshuffle. Ketua umum yang jadi ketua umum partai politik yang saat ini jadi menteri itu haram hukumnya di reshuffle. Mau lebaran kuda sekalipun, itu nggak mungkin di reshuffle. Karena ini menyangkut stabilitas politik. Ini kata kuncinya nih ya? Iya. Yang kedua, menteri yang cukup diandalkan oleh Jokowi, terutama soal legacy di bidang infrastruktur. Jadi sampai lebaran kuda, gitu, ataupun kuda bertanduk sekalipun, nggak mungkin itu bakal di reshuffle. Maksudnya Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR? Ya, salah satunya. Yang ketiga, haram hukumnya dalam konteks reshuffle itu mengurangi jatah menteri dari partai politik. Parpol, Ya, jadi kalau keluar satu misalnya, harus parpol masuk 1. Betul. Informasinya ada partai yang masuk 1, Partai Amanat Nasional. Siapa yang keluar? Tentu bukan partai politik, tapi profesional. Betul, kalau melihat informasi langit, gosip-gosip informasi A1 yang datang dari tim sukses pemenangan Jokowi kemarin kan dikaitkan dengan 2 kementerian. Ya, PMK sama Kementerian Perhubungan. Tapi sekali lagi, soal masuknya PAN ke koalisi ini bukan hanya soal bagaimana politik akomodasi gotong royong, tapi juga harus dikomunikasikan dengan ketua umum partai politik yang saat ini juga Anda juga mendengar informasi serupa dan itu mungkin saja PAN masuk dalam kabinet? Cukup mungkin, kalau tingkat probability-nya 50-50, itu jawaban paling aman. Kalau bicara pasti takut nggak jadi dikira saya bohong. Oke. Saya ke Bung Fajrul. Bung Fajrul, ini gosip di luar sana embusannya udah lebih luar biasa dibanding informasi yang disampaikan Bung Fajrul. Ini gimana kalau seandainya nanti benar-benar kejadian tapi Bung Fajrul sama sekali kemudian tidak bisa memberikan informasi kepada publik? Saya kan tidak boleh membuat spekulasi. Saya tidak boleh menerka-nerka pikiran Presiden. Dan saya hanya boleh menyampaikan apa yang sudah menjadi fakta. Setidaknya kalau Presiden sudah menyatakannya, maka saya boleh menyampaikannya. Kalau gitu saya tanya gini Bung Fajrul, kepastian aja. Bung Fajrul saya nggak tahu mau jawab atau enggak. Betulkah kemudian 2 tokoh tadi yang sudah disebutkan datang ke Presiden Jokowi dan kemudian menyampaikan terkait dengan isu kementerian? Rapsel Ali menantu Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden LI, dan juga Wicaksono tokoh NU.
itu bagian dari spekulasi. Yang pasti aja nih Aiman ya, kenapa misalnya pembentukan kementerian dilakukan? Udah ada nih di Undang-Undang 39, pasal 13. Pertama, karena efisiensi dan efektivitas. Kedua, karena cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. Ketiga, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas. Keempat, perkembangan lingkungan global. Kalau kita melihat keempat alasan ini yang menjadi dasar setiap pembentukan kementerian, maka adaptasi terhadap perubahan keadaan itu yang menjadi dasar utama. Nah, kalau kemudian dalam pengubahan bisa kita baca di 18. Ya, itu udah mafhum karena semua bisa terbuka, Bung Fajrul. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda mendapatkan informasi soal itu Rapsel Ali menantu Wapres Ma'ruf Amin dan juga tokoh NU Wicaksono? Saya tidak ingin terlibat dalam membentuk opini maupun... Kan cuma tanya apakah datang betul bertemu dengan Pak Jokowi? Nah, itu kan ada memang beritanya di media. Ya. Dan pertemuannya itu kalau itu terjadi dilakukan secara internal, itu memang yang bisa menyampaikan kepada publik itu hanya yang bersangkutan. Itu semacam protokol di istana. Kecuali misalnya kayak begini ya kan, rapat kabinet itu bisa disampaikan secara langsung kepada publik. Kemudian rapat paripurna. Nah, kalau rapat terbatas itu masih bisa kalau presiden berpidato. Tapi kalau rapat internal yang sifatnya misalnya presiden memanggil seseorang atau orang lain, nah itu biasanya presiden tidak akan bicara. Biasanya orang yang bersangkutan yang bicara. Kalau yang bersangkutan juga tidak bicara, berarti memang ada semacam kesepakatan untuk tidak berbicara di depan publik. Iya. Jadi di istana walaupun Bung Fajrul nggak mau bicara, tapi dinding pun bisa berbisik sesungguhnya. Bukan begini saja, yang tahu itu sekarang cuma Presiden Joko Widodo dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak boleh berspekulasi, tidak boleh bermain-main di opini. Kalau saya berada di dalam kedudukan Pak Adi, saya bisa beropini. Sekarang saya tidak boleh sama sekali, apalagi berspekulasi. Terakhir ke Bung Adi. Bung Adi, apa arti dari kedatangan dua tokoh ini? Saya langsung saja, karena memang sudah diakui oleh yang bersangkutan, Rapsel Ali menantu Wapres Ma'ruf Amin dan Wicaksono, tokoh NU, yang datang ke Pak Jokowi dan bicara soal informasi terkait dengan informasi kementerian. Apakah mungkin hanya dua yang diganti ketika reshuffle, atau ini ada tanda-tanda pasti lebih dari dua? Kalau yang bersangkutan sudah bicara kepada pers, itu bisa dikatakan benar. Oke, baik. Silakan Bung Adi. Saya dua hal, Mas Aiman. Satu, Jokowi ini tipikal orang yang susah dibaca pikirannya. Yang kedua, soal reshuffle ini Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah the real presiden yang tidak bisa didikte, tidak bisa dibaca, dan tentu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dulu orang tidak pernah membayangkan ada nama Wicaksono, bukan Aiman Wicaksono. Dan Rapsel Ali itu yang datang di istana untuk dipanggil. Dan yang paling penting nih Bang Aiman, soal nama-nama yang akan direshuffle, saya kira Bang Fajrul sudah tahu kok. Pelit aja mau ngasih info ke kita itu. Yang benar itu Aiman, 270 juta warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama menjadi pembantu presiden. Itu yang benar. Oh, termasuk saya berarti kalau begitu Bang? Iya, termasuk Aiman Wicaksono, termasuk sudah diwakili oleh Bung Wicaksono. Betul. Itu mereka punya hak yang sama menjadi pembantu presiden sebagai warga negara Indonesia. Jadi belum ada yang tahu, tapi kemungkinan maka lebih dari dua. Petunjuknya adalah dua nama di luar dua kementerian itu yang kemudian dipanggil. Nanti kita tunggu apakah Rabu ini, informasi Rabu ini nanti Bung Fajrul mungkin akan mengumumkan nanti setelah Rabu, pasti setelah Pak Jokowi, karena nggak mungkin Pak Jokowi umumkan baru kemudian Bung Fajrul ya setelah itu. Tapi tidak mungkin mendahului. Nanti kita akan tunggu sama-sama, biasanya si Rabu. Lebih presiden dari presiden namanya. Baik, nanti kita akan tunggu apakah nama-nama, betulkah 6 orang, salah satu adalah Menteri M, betulkah kemudian ada Partai Amanat Nasional yang kemudian masuk, betulkah ada nama-nama tadi yang disebutkan Rapsel
Korsel Ali, menantu Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lalu kemudian ada tokoh NU Wicaksono. Betulkah kemudian Nadiem Makarim terpental dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi? Kita akan tunggu sama-sama. Sabar, karena itu hak prerogatif Presiden. Betul. Oke, baik. Bung Adi Praitno, dan itu juga menjadi hak wartawan, untuk kewajiban wartawan untuk mencari tahu dan mendengar bisikan dari dinding istana. 270 juta warga negara Indonesia berhak menjadi pembantu Presiden. Siap, saya doakan juga nanti Bung Fajrul ya. Baik. Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Jokowi, dan juga Bung Adi Praitno, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak. Baik, salam sehat, salam sehat. Baik.